Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Pranita Widya Suksmarini, dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada periode 28 Desember tahun 2020 sampai dengan 31 Januari tahun 2021. Pada video ini, saya akan memaparkan materi mengenai opioid dalam tata laksana nyeri, khususnya pada penggunaan morfin. Seperti yang kita ketahui, bahwa tata laksana nyeri mengikuti dari WHO Pain 3 Step Ladders, dan salah satu terapi yang digunakan adalah opioid. Opioid merupakan sekumpulan obat-obatan yang merupakan derivat dari opium. Opium sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata opos, yang berarti jus, di mana opium ini terbuat dari jus tanaman kopi atau dalam bahasa Latinnya Papaver somniferum. Opioid sebagai obat analgesik atau pereda nyeri bekerja pada semua jalur nyeri, baik itu pada transduksi, transmisi, modulasi, dan juga persepsi. Opioid ini bekerja dalam membentuk ikatan dengan reseptornya pada bagian presinaptik dan juga postsinaptik. Yang pertama, ikatan opioid pada reseptornya pada bagian presinaptik menyebabkan terjadinya penurunan dari aktivitas adenylektiklase yang kemudian akan menginhibisi dari kanal kalsium yang sensitif terhadap perubahan muatan listrik, dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya penurunan pada pelepasan neurotransmitter seperti glutamat, serotonin, norepinefrin, asetilkolin, dan substansi P. Yang kedua, ikatan opioid dengan reseptornya pada bagian postsinaptik menyebabkan terjadinya peningkatan perpindahan keluar dari kalium sehingga terjadi hiperpolarisasi dan penurunan neurotransmisi. Terdapat 4 jenis dari reseptor opioid, yaitu reseptor mu, reseptor kappa, reseptor delta, dan reseptor sigma. Yang pertama yaitu reseptor mu. Stimulasi pada reseptor ini menyebabkan terjadinya analgesia, euforia, depresi nafas, miosis, bradikardi, hipotermi, dan retensi urin, di mana endorfin, morfin, dan opioid sintetik lainnya bekerja agonis pada reseptor ini. Yang kedua yaitu reseptor kappa. Stimulasi pada reseptor ini menyebabkan terjadinya analgesia, disforia, sedasi, miosis, dan diuresis, di mana dinorfin bekerja secara agonis pada reseptor ini. Yang ketiga yaitu reseptor delta. Stimulasi pada reseptor ini menyebabkan terjadinya analgesia, depresi nafas, konstipasi, dan retensi urin, di mana enkefalin bekerja secara agonis pada reseptor ini. Yang keempat yaitu reseptor sigma. Stimulasi pada reseptor ini menyebabkan terjadinya disforia, halusinasi, midriasis, dan stimulasi pada respirasi. Opioid berjenis naloxon, naltrexon, dan nalmefen bekerja secara antagonis pada keempat reseptor tersebut. Opioid diklasifikasikan menjadi 4, yaitu opiat yang merupakan derivat dari opium, kemudian semi-sintetik yang merupakan derivat substitusi dari morfin dan juga kodein, yang ketiga sintetik yang merupakan non-morfinian, dan yang keempat endogenous opioid yang merupakan peptida alami yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Yang termasuk dalam opiat meliputi morfin, kodein, dan tebain. Kemudian yang termasuk dalam semi-sintetik meliputi hidromorfon, oksimorfon, levorpanol, lalu ada oksikodon, hidrokodon, kemudian ada agonis atau antagonis seperti nalbufin, butorfanol, dan pentasokin. Kemudian termasuk partial agonis yaitu buprenorfin. Kemudian termasuk antagonis meliputi naloxon dan naltrexon. Kemudian termasuk dalam sintetik meliputi ada fenilpiridin seperti meperidin, fentanyl,
sufentanil, alfentanil, dan remifentanil. Kemudian juga ada diphenylpropilamin, meliputi metadon, propoxifen, dan dextrometorphan, dan kompleks analgesik meliputi tramadol dan tapentadol. Kemudian yang masuk golongan endogen opioid meliputi enkefalin, endorfin, dan dinorfin. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai morfin, di mana morfin merupakan derivat dari phenanthren yang utamanya bekerja pada sistem saraf pusat dan juga pada otot polos, di mana mekanisme kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama, secara farmakodinamik, morfin itu bekerja dengan berikatan dengan beberapa reseptor, seperti yang pertama, reseptor mu1 yang memberikan efek analgesia dan euforia. Yang kedua, pada reseptor mu2 yang memberikan efek depresi nafas dan menghambat dari aktivitas saluran cerna. Dan yang ketiga, berikatan dengan reseptor kappa yang memberikan efek spinal analgesia. Morfin ini memiliki onset yang cepat, yaitu 30 menit jika diberikan secara oral dan 5-10 menit jika diberikan secara intravena. Selain itu, morfin juga memiliki durasi yang bervariasi tergantung cara pemberiannya, di mana jika diberikan secara oral memberikan efek 8-24 jam, secara suppositoria 3-7 jam, dan secara intratekal selama 24 jam. Kemudian secara farmakokinetik, yang pertama absorpsi. Morfin dapat diadministrasikan melalui oral, intravena, intramuskular maupun subkutan, di mana bioavailabilitasnya akan meningkat jika diberikan bersama dengan makanan, yaitu 17-33% secara oral. Morfin ini mencapai konsentrasi plasma puncak yang bervariasi tergantung pemberiannya. Jika diberikan per oral maupun secara epidural, yaitu 1 jam, melalui suppositoria 20-60 menit, melalui subkutan selama 50-90 menit, secara intramuskular 30-60 menit, dan secara intravena selama 20 menit. Yang kedua yaitu distribusi, di mana morfin ini terdistribusi ke seluruh tubuh, yang utamanya pada ginjal, hepat, paru-paru, dan limfa, di mana ada konsentrasi yang rendah, yaitu pada otak dan juga otot. Morfin ini dapat melewati blood-brain barrier dan plasenta, serta dapat ditemukan pada ASI, di mana morfin ini memiliki plasma protein binding sekitar 35% dengan volume distribusi 1-6 liter per kilogram. Yang ketiga yaitu metabolisme. Morfin dimetabolisme di hepar dan saluran cerna via glucuronidase untuk menghasilkan morfin 3 glucuronides dan morfin 6 glucuronides. Yang keempat, ekskresi. Morfin memiliki waktu paruh sekitar 2 jam dan dapat diekspresikan melalui urin maupun melalui feses. Melalui urin, yaitu 60% yang berasal dari oral dan 90% yang berasal dari parenteral. Sedangkan melalui feses itu 10% sebagai bentuk konjugatnya. Pemberian morfin diindikasikan pada pasien-pasien sebagai berikut. Yang pertama, nyeri intensitas sedang sampai berat. Yang kedua, nyeri terkait dengan infark miokard. Yang ketiga, nyeri pasca operasi. Yang keempat, nyeri berat akibat kanker. Yang kelima, pasien dengan edema pulmoner akut. Dan yang keenam, sebagai premedikasi. Dosis dari pemberian morfin tergantung pada indikasi pada pasien. Yang pertama, misalnya pada nyeri intensitas sedang sampai berat, dapat diberikan secara intraspinal, yaitu inisial 5 mg dengan injeksi epidural. Kemudian jika dalam 1 jam tidak mereda, dapat ditambah 1-2 mg, maksimal 10 mg per 24 jamnya. Kemudian secara intratekal, sebanyak 0,2-1 mg single dose. Kemudian secara parenteral, baik itu subkutan, intramuskular maupun intravena, dengan dosis 10-20 mg setiap 4 atau 6 jam. Dapat juga secara intravena melalui PCA, yaitu loading dose 1-10 mg
maksimal 15 mg selama 4-5 menit, lalu 1 mg tergantung pada kebutuhan yang berselang 5-10 menit. Kemudian dapat juga diberikan secara oral yang diberikan bersamaan ataupun tanpa dengan makanan, yaitu pada dewasa 5-20 mg setiap 4 jam atau initial dose 1 atau 2 tablet, yaitu 10 mg setiap 12-24 jam. Sedangkan pada pasien anak-anak tergantung usianya, pada usia 1-5 tahun diberikan 5 mg setiap 4 jam dengan dosis maksimal 30 mg per hari. Kemudian pada usia 6-12 tahun diberikan 5-10 mg setiap 4 jam dengan dosis maksimal 60 mg per hari. Dan pada anak-anak usia 13 tahun ke atas, dosisnya sama seperti dewasa. Selanjutnya, pada indikasi nyeri pasca operasi, diberikan dengan dosis 10-20 mg secara intraspinal. Kemudian, pada pasien yang mengalami edema pulmoner akut dan juga sebagai premedikasi, diberikan secara intramuskular maupun subkutan sebanyak 10 mg, yaitu rentangan 5-20 mg setiap 4 jam secara intravena, atau seperempat atau setengah dosis intramuskular tersebut setiap kurang dari 4 jam. Kemudian pada indikasi nyeri berat akibat kanker dapat diberikan dengan dosis pada dewasa, yaitu 5-20 mg setiap 4-6 jam secara intramuskular atau subkutan, atau 2,5-15 mg secara intravena selama 4-5 menit. Dapat juga melalui TCA, yaitu 1 mg per jam, lalu 0,5 dan maksimal 1,5 mg sesuai kebutuhan dengan selang 6-10 menit. Sedangkan pada pasien anak-anak diberikan 0,1-0,2 mg per kilogram berat badan setiap 4-6 jam secara intramuskular atau subkutan, maksimalnya 15 mg atau 0,05-0,1 mg per kilogram berat badan secara intravena yang dapat dititrasi setiap 5-15 menit. Kemudian untuk indikasi nyeri berat akibat kanker juga dapat diberikan morfin sulfat sebanyak 10-20 mg setiap 4 jam melalui rektal. Pemberian morfin per oral dapat diberikan bersamaan dengan makanan karena dapat meningkatkan bioavailabilitas dari morfin ini. Kemudian, perlu diingatkan kepada pasien bahwa penggunaan morfin ini dapat memberikan depresi pada sistem saraf, sehingga dianjurkan untuk tidak mengemudi atau mengoperasikan mesin setelah menggunakan morfin ini, dan menghindari penggunaan alkohol karena pemberian alkohol dapat meningkatkan dari efek dari depresi sistem saraf pada penggunaan morfin. Pemberian morfin dikontraindikasikan pada pasien-pasien sebagai berikut. Yang pertama, hipersensitivitas, yang kedua, depresi nafas, yang ketiga, obstruksi peredaran nafas, yang keempat, paralitik ileus, yang kelima, trauma kepala, yang keenam, gangguan pada hepar, yang ketujuh, peningkatan tekanan intrakranial, yang kedelapan, sekresi bronkus yang masif, yang 9, asma, 10, gagal jantung, 11, keterlambatan pengosongan lambung, 12, obstruksi saluran cerna, 13, shock, dan 14, pasien-pasien dengan terapi MAOI. Perhatian khusus harus diberikan pada pasien-pasien berikut yang mendapatkan morfin, meliputi yang pertama, hipovolemia, yang kedua, penyakit kardiovaskular termasuk infark miokard, yang ketiga, shock, yang keempat, insufisiensi adrenal, yang kelima, penyakit Addison, yang keenam, disfungsi traktus biliar, 7, pankreatitis akut, 8, delirium, 9, prostetik hiperplasia, 10, struktur uretra, 11, miasthenia gravis, 12, gangguan psikiatri, baik itu depresi, cemas, maupun post-traumatic stress disorder, 13, kejang, 14, obesitas, 15, gangguan hepar, dan 16, pada ibu hamil dan ibu menyusui. Interaksi obat yang dapat timbul dari pemberian morfin meliputi yang pertama, dapat meningkatkan efek depresan dengan obat-obatan depresan seperti sedatif, hipnotik, anestesia umum,
phenothiazine maupun tranquilizer. Yang kedua, dapat meningkatkan efek blok neuromuskular dengan obat-obat nasal relaksan. Yang ketiga, dapat menurunkan efek analgesik dengan agonis atau antagonis opioid seperti buprenorfin, nalbuphine, dan pentazocine. Kemudian yang keempat, dapat meningkatkan konsentrasi plasma dengan simetidine. Yang kelima, dapat menurunkan konsentrasi plasma dengan rifampicin dan ritonavir. Yang keenam, dapat menurunkan efek terapeutik dari diuretik. Yang ketujuh, dapat meningkatkan konsentrasi plasma dengan cisapride. Yang kedelapan, dapat meningkatkan resiko hipotensi ortostatik dengan antihipertensi. Yang kesembilan, dapat meningkatkan risiko konstipasi dan depresi saraf dengan obat-obat anti diare. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan efek depresan dengan MAOI. Efek samping yang ditimbulkan dari pemberian morfin pada pasien meliputi pusing, nyeri kepala, parestesia, paralitik ileus, mioklonus, hipotensi ortostatik, sinkup, palpitasi, pandangan kabur, konstipasi, retensi urin, dispneu, dan urtikaria. Untuk itu, setelah pemberian morfin ini, perlu dilakukan monitoring pada pasien yang meliputi intensitas nyerinya, tanda-tanda vital, serta status mental pasien. Morfin sebaiknya disimpan pada ruangan dengan suhu 20–25 derajat Celcius dan sebaiknya dihindari dari cahaya dan juga kelembaban yang terlalu tinggi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.